Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P Network, kita jumpa lagi. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Hari ini masih tetap bersama dengan Abah Safwan, ingin berbagai macam informasi yang ingin coba saya sampaikan. Kemarin ya memang ada jelas-jelas ada dua video itu sengaja Abah tayangkan. Yang pertama ya omongan dari Wakil Menteri ya Jerry Sambuaga. Ya, itu melarang untuk dilakukan barter di mana-mana, khususnya di wilayah Republik Indonesia. Kenapa? Karena ada undang-undang yang menyatakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 33, di situ dinyatakan bahwasanya alat pembayaran yang sah di negara Republik Indonesia hanya rupiah, yang lain tidak. Jadi ini menjadikan acuan, ini menjadikan sebuah pedoman bagi kita untuk kita melakukan kegiatan Pi Network. Memang banyak ya teman-teman melakukan barter di mana-mana, itu sah-sah saja. Yang pertama yang mereka lakukan adalah pelatihan pelajaran bagaimana caranya melakukan barter sesama anggota komunitas. Itu boleh saja. Tapi peer to peer ya. Mengenai apa yang dibarter itu masing-masing, tergantung mereka apa yang mau mereka barter. Namun di sini ya, ada hal yang perlu kita anggap serius ya. Saya tidak mau teman-teman anggota P Network menjadi bulan-bulanan orang yang mengambil kesempatan, orang yang ingin mengeruk habis koin-koin kita, orang yang mungkin dengan pikiran yang licik ingin memanfaatkan teman-teman P Network yang sudah tidak tahan lagi, kepingin menjual koinnya, kepingin menukar koinnya, kepingin melakukan hal-hal yang menghasilkan, menguntungkan kepada dirinya sendiri. Namun dia tidak melihat situasi apa yang terjadi. Kenapa ini saya sampaikan dan ini sangat perlu saya sampaikan. Orang lagi rame, lagi heboh berbicara masalah inden mobil. Ya mungkin teman-teman tahu ya ada video yang di Jogja, mungkin yang di tempat-tempat lain yang melakukan barter mobil secara besar-besaran, inden mobil secara besar-besaran. Kalau saya tidak salah, pendaftarnya sudah lebih dari 70 orang yang inden mobil, baik Pajero, Fortune, dan lain sebagainya. Ini saya ingatkan perlu menjadi perhatian serius. Kenapa? Yang pertama, market kita belum dibuka. Yang kedua, di Indonesia belum mendapat legalisasi, alias ini tidak dibolehkan dan ini dilarang. Kemudian yang lebih parahnya lagi, kita dimintain uang DP. Saya tidak salah itu sekitar per mobil, per unit itu 5 juta rupiah. Ini sudah nggak benar, ini hati-hati. Bisa-bisa ini merupakan suatu penipuan. Kenapa saya bilangkan penipuan? Di dalam kegiatan Pi Network, di dalam kegiatan barter itu tidak ada menggunakan uang tunai. Apalagi meminta DP dan lain sebagainya. Ini perlu kita waspadain, ini perlu kita antisipasi. Saya tidak ingin, mungkin kawan-kawan juga tidak ingin, ada anggota P Network yang dirugikan. Tetapi andai kata dia mau barter peer to peer ya, dia datang, dia tunjukkan mobil, dia bawa surat-surat lengkap, kita transaksi di depannya boleh-boleh saja. Tetapi kalau berbicara masalah inden, pesan dulu, kemudian bayar DP dulu. Wow, ini hati-hati ya. Jangan sampai terjadi kepada teman-teman P Network dimanapun juga. Yang bisa barter itu peer to peer di antara kita, itu pun sesama anggota pioner. Yang bukan anggota Pi Network tidak bisa kita melakukan barter. Kenapa? Dia nggak punya aplikasinya. Orang yang anggota Pi Network itu pun yang sudah KYC. Yang sudah KYC ada lagi persyaratnya. Dia harus mentransfer dulu koinnya ke dompet walletnya. Setelah disetujuin dan sudah masuk ke dompet wallet, dia baru bisa melakukan barter dan transaksi. Itu pun peer to peer. Jadi kalau kita berbicara, ada sudah buka market di Malaysia, ada sudah buka market di Korea, ada sudah buka market di Cina, ada sudah buka market di Taiwan. Saya ingatkan, tidak sekali-sekali melakukan transfer, apalagi menggunakan koin yang cukup banyak. Boleh melakukan transfer di wilayah Indonesia ya kita sama kita aja, peer to peer, sebagai pelatihan. Bukan langsung barter sungguhan, membeli barang yang wah gitu. Hati-hati, saya hanya mengingatkan. Kenapa? Kortem belum menentukan, Kortem belum membuka market secara resmi.
Jika nanti sudah terjadi sudah menjadi terbuka, mainnet terbuka, kita bebas belanja di mana saja. Pasarnya yang ditentukan oleh core team. Bukan yang tiba-tiba muncul. Ini hati-hati. Kenapa? Jangan sampai kita jadi korban penipuan. Ini ramai orang sekarang ini. Ya, berani membeli koin kita dengan harga yang cukup lumayan. Hati-hati. Penipuan. Ingin mengerok koin-koin kita yang ada. Tenang saja. Simpan saja koin kita. Kalau pembeli nanti, peminat nanti pada saat mainnet terbuka dia akan datang. Datang dari Cina, datang dari Taiwan, datang dari Malaysia. Itu datangnya ke Indonesia. Kenapa? Karena regulasi Indonesia terlalu lama menyesuaikan ini. Karena ini belum dianggap resmi, karena ini belum terjadi transaksi mainnet terbuka secara besar-besaran, pemerintah Indonesia masih melihat-lihat saja. Tidak mungkin pemerintah Indonesia membiarkan ini. Jika ini dibiarkan, berapa banyak pajak-pajak yang dirugikan? Berapa banyak transfer nanti yang hanya dilakukan untuk dunia luar sehingga Indonesia nggak dapat bagian. Jadi saya yakin dan percaya suatu saat nanti akan terjadi mainnet terbuka. Suatu saat nanti Indonesia akan melegalkan yang namanya Pay Network. Sekarang memang belum bisa. Kenapa? Masih dipelajarin dulu. Ini benar nggak terjadi transaksi. Tetapi Wakil Menteri ya Jerry Sambuaga sudah melihat banyak orang Indonesia yang mengikuti kegiatan Pay Network ini. Sudah terlalu banyak. Mungkin ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang sudah ikut gitu. Tetapi belum bisa dikompulir secara semuanya. Sehingga regulasi-regulasi yang untuk Indonesia belum bisa ditentukan. Ya, berikan kesempatan kepada pemerintah kita untuk mempelajari apa-apa yang ada di program Pay Network ini, sehingga nanti suatu saat, andai kata sudah mulai terbuka, mainnet terbuka, dunia-dunia luar sudah mulai bertransaksi, tidak ada cerita. Indonesia pasti akan melakukan hal yang serupa. Salah satu contoh, Bitcoin. Dulu Bitcoin itu dilarang gitu. Tetapi akhirnya Bitcoin dibolehkan. Kemudian apalagi banyak koin-koin lain yang benar-benar banyak koin-koin lagi yang tadinya tidak dibolehkan di Indonesia, sekarang sudah mulai dibolehkan. Apa tadi? Bitcoin, Ethereum, Doge, dan lain sebagainya. Jadi banyak koin-koin yang sudah dilegalkan di Indonesia. Jadi, untuk teman-teman dan sahabat Pay Network tercinta dimanapun berada, kita ikuti saja perkembangan ini. Jika nanti lambat ya transaksi di Indonesia untuk koin daripada Pay Network, kita bisa melakukan barter di negara jiran. Malaysia, Thailand, Vietnam, Cina, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, jangan takut koin kita tidak laku di Indonesia, tapi mungkin masih bisa laku di negara luar. Bersabar saja, waktunya nanti akan tiba. Kalau rezeki itu nggak akan kemana. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman Pay Network. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.